Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Ini mau nanya ini Pak, mengenai ayat Ulangan 28 ayat 13. Ini kan biasalah buat beberapa gereja kan menjadi doa berkat. Dan kalau ditanya apakah ayat ini masih relevan dengan zaman perjanjian baru dan sekarang, ya firman Tuhan kan pasti masih relevan ya. Pertanyaan saya, ya bagaimana nih relevansinya kalau dilihat dari sudut pandang secara Alkitab gitu Pak. Jadi maksud saya kan kalau doa berkat mau selalu kan ini ayat ini tuh seolah-olah jadi kayak ya tanda kutip kayak jadi jimat gitu Pak. Nah tetapi kalau ditanya masih relevan, jelas masih relevan. Nah relevan yang Alkitabiahnya bagaimana Pak Esra? Ya jadi begini ya, jangan bilang bahwa asal sudah dicatat di Alkitab semua pasti masih relevan. Ada bagian-bagian Alkitab yang dicatat sesuai dengan konteks pada waktu itu. Sekarang kita lihat ya, saya kasih contoh saja. Di dalam Mazmur pasal 51. Ini kan Daud jatuh dalam dosa, berzina sama bunuh. Ini kan ya, Mazmur dari Daud ketika Nabi datang setelah ia menghampiri Betsheba. Jadi ini doa pengakuan dosanya Daud. Nah, waktu dia mengaku dosa, tiba-tiba di ayat 13 dia bilang, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada. Masalahnya di sini. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripada. Mengapa Daud sampai bilang jangan mengambil rohmu yang kudus? Karena memang pada konsep perjanjian lama, Tuhan berikan roh kudus tidak pernah permanen. Tuhan hanya kasih roh kudus saja. Begitu orangnya tidak taat atau berdosa, roh kudus ditarik kembali. Kayak kasus Saul. Ya. Tapi memasuki perjanjian baru konsepnya berubah. Aku akan memberikan seorang penolong yang lain dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Berarti di dalam perjanjian lama, roh kudus yang diberi bisa ditarik kalau orangnya berdosa. Tapi di perjanjian baru, roh kudus diberikan tidak bisa ditarik kembali. Walaupun kita berdosa, roh berduka cita di dalam kita, tapi tidak bisa meninggalkan kita. Nah, sekarang, kalau hari ini ada orang Kristen berdoa, lalu kutip Mazmur 51 ayat 13, kan nggak relevan. Ya. Pernah terjadi satu ketika di dalam gereja saya, kan kami pakai liturgi ya, sampai ada doa pengakuan dosa, liturgosnya itu tidak berdoa biasa, tapi dia mengutip Mazmur 51 ini seluruhnya. Nah, begitu dia selesai, saya begitu naik khotbah, saya bilang, ya bagus itu, pakai Mazmur 51. Yang problem cuma ayat 13b, itu tidak relevan lagi bagi kita di perjanjian baru, karena Roh Kudus tidak pernah ditarik lagi. Nah, berarti memang ada ayat itu di Alkitab, tapi ternyata tidak relevan. Karena ada perubahan konsep. Nah, maka hal yang sama juga terjadi dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah di dalam perjanjian lama itu. Nah, karena itu saya tidak mau memakai ayat itu sebagai doa berkat. Ya, karena lebih baik memakai konsep-konsep doa berkat yang ada dalam perjanjian baru, jauh lebih cocok. Ya. Nah, tapi kalaupun harus dilihat apakah seandainya kita memikirkan lalu relevansinya
apa bagi kita? Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mungkin kita perlu menafsirkannya lebih kepada hal yang bersifat rohani, ya, rohani yang mungkin saya bilang dalam arti tertentu kita bisa mengatakan bahwa kita memang menjadi kepala. Ya, dalam arti seperti apa? Mungkin seperti yang ini. Berbahagialah orang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kita akan memiliki bumi, tapi memiliki bumi dalam pengertian tertentu. Nah, bayangkan di ayat itu bilang kamu bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Tapi bayangkan bahwa ini kita memiliki bumi. Ini lebih daripada sekedar kepala ini ya. Tapi tentu itu tidak diartikan dalam makna memiliki bumi secara harfiah. Ya. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image akhir video ini.